Minggu 23 Juni 2024, di kantor Yayasan Buddha Suci Medan mengadakan kegiatan pelatihan administrasi amal untuk kasus yang diterapkan di Medan. Saya Sani Husyana sebagai PIC acara dengan berkoordinasi dengan 17 relawan panitia, diikuti oleh 106 orang relawan gabungan dari Heci Cemara dan Heci Jati, dan dengan pendampingan Wina Suci sebagai koordinator Badan Misi Amal. Kenalkan, saya Nelly. Hari ini akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Terima kasih atas Bodhisatwa dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Sistem administrasi kasus adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pengelolaan dokumen dan proses dari penanganan kasus bantuan di Suci. Setiap kasus amal juga merupakan bagian dari sejarah Suci. Pencatatan data dan fakta dari setiap kasus harus disajikan secara sistematis, rapi, dan jelas. Pembicara materi Handra Sikoko Susyung, yang juga salah satu pencetus SIRT, Sistem Administrasi Pencatatan Kasus, menyampaikan tentang prosedur mulai dari penerimaan permohonan kasus, pelaksanaan survei, pengambilan keputusan kasus, sampai ke penyampaian keputusan kasus kepada pemohon. Diputuskan berdasarkan keputusan di rapat. Jadi setiap rapat itu semestinya harus menunjuk nanti ini PSC-nya siapa? Dari kasus kita ya, dari permohonan kita melakukan survei. Di survei kita meeting, di meeting diputuskan apakah survei ulang, meeting diputusin bantu nggak? Bantu pemberian bantuan. Sehingga setelah melewati satu jangka waktu yang lama pun, dan pada saatnya jika perlu untuk ditelusuri kembali, riwayat kasus ini masih dapat dipelajari kembali dan dipahami dengan jelas. Kegiatan pelatihan administrasi amal ini diadakan supaya para relawan amal bisa lebih memahami tentang prosedur penyajian laporan hasil survei kasus dengan baik dan benar. Berikut juga menjelaskan tentang penyajian laporannya yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, sehingga semua data-data yang diinput dapat tersimpan dengan baik, dan rapi dalam server SIRT. Apabila diperlukan, dapat dibuka kembali. Disampaikan juga beberapa pedoman saat penanganan kasus, seperti etika relawan saat mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan pemohon bantuan yang merupakan budaya humanis Suci. Selanjutnya, Yeni Liu Suci menyampaikan materi tentang cara pengisian dengan PowerPoint yang sudah disiapkan template untuk penyajian laporan hasil survei yang bisa diakses melalui handphone dan komputer. Hal ini akan memudahkan para relawan dalam menyajikan data dan menyiapkan laporan yang dibutuhkan, beserta dengan presentasi sewaktu pembacaan kasus dalam meeting misi amal yang dilakukan rutin 1 minggu sekali. Saya Yeni lah, nama kerennya Yeni Liu. Nah, apa saja yang perlu dicatat? Untuk pengisian template itu kira-kira ini ya, ada tanggal lapor. Kalau untuk kasus yang pertama kali kita terima itu, kita harus tahu itu tanggal lapornya tanggal berapa. Jadi jangan terlalu lama kita menerima kasus, kita lama-lama surveinya. Dengan pelatihan administrasi amal ini, diharapkan para relawan misi amal bisa menyadari pentingnya pencatatan riwayat kasus secara tertib administrasi. Dan dengan penyajian sesuai template yang sudah disiapkan, maka pencatatan administrasi amal akan lebih tersistematis, satu arah dan satu langkah. Pertama kita akan panggilkan Dolivien Suci, biasa akrab kita panggil Pimpin Suci. Silakan Pimpin Suci. Narasumber kita yang kedua itu adalah Juniati Suci, yang biasa kita panggil akrab kita panggil Mak Zul. Silakan Mak Zul. Dia bisa
bisa terjerumus positif ya, terjerumus jatuh cinta di misi amal, juga kasus yang berkesan. Kondisi saat itu ya bisa lah, pasti ada muncul rasa sedih. Soalnya kan kita kan tahu ya, kita lahirnya kan di keluarga yang boleh dibilang ya oke gitu ya. Nah, jadi pas ada satu kasus kemarin kita masuk ke dalam rumah anak asuh, pas ayahnya lagi tergeletak di kursi ruang tamu ya. Nah jadi pas Jianhu Zhifu ya, Sishong Sijian melihat penderitaan muncullah rasa bersyukur. Itu rasa bersyukur ini yang saya sama Sishong menjalankan misi amal sampai hari ini. Karena ya diajak untuk survei kasus, walaupun mungkin saya beralasan ya, nggak bisa, waktunya nggak tepat ya. Tapi saya selalu diajak sama mitra bajik kami ya, mitra bajik saya sama Maksan ya, itu namanya Mael ya. Jadi kita merasa kita sangat bersyukur ya. Kita bersyukur dengan apa? Dengan apa yang sudah kita miliki ya. Kita bisa membandingkan kehidupan pemohon dengan kita sendiri ya. Jadi di situ saya merasa ya ini jalan lah ya bagi saya untuk selalu harus dicerci ya, sesiang-sesiang ya. Tapi tadi saya mau perbaiki sedikit ya, mungkin kita mengarang, kita ganti dengan menulis fakta. Jangan mengarang, kalau mengarang itu saya bisa 200 halaman karangan ya. Tapi kalau menulis fakta itu beda. Fakta yang harus ditulis, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan benar-benar kita tulis. Jadi kita ganti kata mengarang ya untuk catatannya ya. Setuju ya? Sukirman ini. Ya, Sukirman Susyong. Oh, Dokter Sukirman, oke. Ya, saya kebetulan 5. Ya. Jadi pelatihan hari ini sangat berguna ya. Jadi boleh disebut juga berhubungan dengan akademis. Ya, sangat berhubungan dengan akademis. Jadi kalau di sini saya perlu tambahkan bahwa orang yang datang memohon itu belum boleh disebut sebagai kasus. Itu pertanyaannya di belakang permohonannya, di belakangnya ada halaman kedua itu semua ada di sana ada kuesionernya, pendapatannya, ada tanya listriknya berapa. Tadi yang Sesiong sampaikan itu apakah melibatkan medis? Ada. Selama ini kita rapat kasus ada, biasanya Dr. Leni ada hadir, jadi ada Dr. Leni, ada Dr. Luson, mereka selalu hadir di Sabtu. Dan biasanya kalau ada yang berhubungan dengan medis, kita meminta pendapat mereka. Bahkan mereka kadang bisa mendampingi ketika kita mendapatkan satu kasus yang perlu kita survei ulang, mereka akan mendampingi. 慈善医疗教育正文 amal pengobatan pendidikan dan budaya manis. Sebenarnya ini 4 misi yang ada kaitan tapi juga berdiri sendiri. Artinya begini, secara cesan amal yang kami jalani itu per orang. Artinya kita akan survei, kita libatkan timah atau enggak, itu tergantung timah masuk ke komunitas atau tidak. Sebenarnya timah juga satu bagian yang berdiri sendiri, oke? Di saat bagian pengobatan iliau, misi iliau yang bukan misi cesan ya, maksudnya bukan misi amalnya ini, tapi misi pengobatannya. Pas mau lakukan basos, mereka akan cari timah untuk kerjasama. Jadi sebenarnya secara cesan, secara amal kita lakukan pendekatan dengan dokter yang memang mengakui cuti. Biarpun dokter itu tidak masuk timah. Karena dokter timah masuk ke komunitas, kita misi amal, daerah-daerah survei juga sangat menghargai ya. Jadi secara medis selalu kita minta petunjuk. Template ini kan dimulai dari masa pandemi ya. Yang saya ingin tanyakan, siapa pencipta template? Oke, suatu hari pas ada pelatihan amal lah. Jadi pas ada sharing itu, master juga mau kita buat catatan-catatan yang rapi. Setelah itu kebetulan terusan saya yang buat bukan, tapi memang otak dari saya. Tapi bukan, ya, tapi bukan saya yang buat karena saya sama komputer juga nggak begitu bisa ya.
Saya cuma ngomong sama satu Susyong, aku sini Susyong, bisa nggak Susyong buat satu template? Tapi saya maunya gampang bisa isi di HP. Kenapa waktu itu saya pikir begitu? Karena kan selalu alasan saya nggak bisa buat laptop, saya nggak ada laptop, saya nggak bisa pegang laptop, ibu-ibu rumah tangga gitu. Terus saya Susyong bilang, akhirnya saya pikirin, oke dia habis pikir, Suci kalau gini bisa nggak? Saya bilang bisa. Warna apa kita juga sesuaikannya. Habis itu bukan Susyong yang buat juga ya. Yang buat agen sosial. Nah, jadi kita by phone. Pas oke udah ketemu alamatnya, pas kita sampai oke TV-nya nggak ada. Jadi anaknya 5 tahun pikir beli jajan. Oke. Mak, TV mana? Maksudnya itu bantuan dari Suci, kita membantu Kanku itu sebenarnya ada batasan waktu nggak ya, selain dari bantuan dari SPT? Tergantung kondisi Kanku. Makanya kenapa kita mesti per 3 bulan survei ulang, survei ulang kembali, lihat kondisinya, mesti kunjungan kasih, lihat kondisi Kanku gimana. Pertama kali megang kasus dapat banyak yang nggak enaknya ya. Sebelum disurvei udah meninggal. Setelah itu dapat kasus yang bantuan pengobatan. Itu begitu kami tiba di lokasi pemohon, itu terjadi keributan. Sebenarnya karena di Suci begini, misi setiap Suci itu suatu langkah untuk relawan belajar. Oke, makanya kenapa tadi Anda sudah ngomongkan, sebenarnya kasus itu kasus Suci. Artinya begini, kita jangan terlalu melibatkan perasaan. Oke. Mari kita dengarkan pesan cinta kasih. Semoga Susun Suci semua bisa mendapat manfaat ya dari pelatihan hari ini ya. Saya mewakili tim yayasan mengucapkan kanan kepada semua pengisi acara dan juga kanan kepada semua panitia ya, dan terutama kepada semua Susun Suci ya yang dari jam 1 sampai sekarang masih semangat ya untuk menambah pengetahuan terutama di misi amal ya. Intinya yang belum menjadi PIC kasus segera minta sama cucangnya ya, kalau ada kasus ya itu jadi penanggung jawab kasus, kita belajar bersama. Iwensin, Cai Wensin, San Wensin.